Sekarang pada kedatangannya yang kedua. Kedatangan yang kedua di sini. Kedatangan yang kedua tercatat di kitab Keluaran. Pasal 19 ayat 20 sampai pasal 23 ayat 33. Sekarang kedatangan yang kedua begitu menarik. Tuhan menyuruh Musa untuk datang lagi. Dan setelah Musa pergi menemui Yesus, Allah Yahweh memberitahukan kepada Musa, melarang orang Israel untuk tidak datang ke puncak gunung untuk melihat saya. Karena kalian tidak bisa melihat saya secara langsung. Jika siapapun yang datang menemui saya secara langsung, maka mereka akan mati. Karena tidak ada dosa yang tertutupi. Dosa-dosamu harus ditutupi sebelum melihatku. Dengan dosa yang masih ada di dalam dirimu, engkau tidak dapat melihat saya secara langsung. Karena dosamu yang ada di dalam dirimu, kemuliaanku akan membunuhmu secara langsung. Itu adalah pesan utama. Kita dapat melihat Yesus karena darahnya menutupi dosa-dosa kita, mencuci dosa-dosa kita. Amin. Kita bisa melihatnya dengan langsung. Saya akan mengatakan Musa sebelumnya, sebelum kedatangannya ke Yesus. Yesus menutupi dosa Musa. Musa telah menikmati hak istimewa dalam hal ini. Bahkan kakak laki-lakinya bernama Harun tidak dapat melihat Yesus secara langsung. Hanya Musa yang diizinkan. Karena itu, saudara tahu cerita tersebut. Ketika Musa memperistri seorang wanita dari Kus, adiknya Miriam dan Harun mengkritik Musa pada saat itu. Yesus menampakkan diri kepada mereka dengan mengatakan, Musa bisa melihat Tuhan secara langsung, tapi mereka tidak bisa. Ingat hal itu, karena itu adalah doa kita, agar Tuhan akan memberi kita hak istimewa, seperti yang diterima Musa. Amin. Bahkan dia mengatakan, bahkan imam tidak bisa mendekati saya, kecuali sudah ditahbiskan. Ditahbiskan berarti dimurnikan. Dimurnikan. Sekarang. Lalu setelah itu, dia mengatakan, engkau pergi turun ke kemah. Dia meminta Musa. Musa pergi ke kemah dan membawa saudaramu. Kakakmu Harun bersama denganmu. Dia lakukan itu.
Tetapi biarkan Harun tinggal jauh dariku. Hanya engkau satu-satunya yang mendekatiku. Sehingga Harun tidak bisa mendekati Allah Yahweh dengan dekat. Lalu Harun berjarak jauh. Dan Musa berdiri tepat di depan Allah Yahweh. Tiba-tiba Allah Yahweh memberikan Musa 10 tabut perintah Allah. Itulah pertama kali Musa menerima 10 perintah Allah. Di pertama kalinya. Tetapi saya katakan ini, 10 perintah ini diberikan kepadanya secara lisan. Tidak ditulis dengan lisan. Hanya dengan ucapan. Dia hanya berbicara kepada Musa. 10 perintah Allah. Itu adalah 10 perintah yang sangat dikenal, ditulis dalam Keluaran pasal 20. Di ayat 1-17. Jadi Keluaran pasal 20 ayat 1-17, yaitu 10 perintah Allah yang sangat kita kenal. Jangan lupakan itu, bahwa 10 perintah ini diberikan kepada Musa ketika dia berkunjung pada kedua kalinya. Mengerti, pada kedua kalinya, tapi itu bukan dalam bentuk tabut. Itu bukan dalam bentuk tabut batu. Itu diberikan kepadanya secara lisan. Bukan dalam bentuk tabut. Dalam bentuk tabut batu itu nantinya. Kemudian, setelah 10 perintah Allah diberikan kepadanya, berbagai macam hukum. Ada berbagai jenis hukum. Peraturan diberikan kepada Musa. Bagi orang Israel untuk mengikuti dan mematuhi dan mempraktikkannya. Hukum seperti itu dicatat di sini. Lihat dalam Keluaran pasal 21 ayat 1 sampai pasal 20 sampai ayat 19. Itu cerita panjang. Konten hukum yang tercatat panjang. Hukum Taurat. Seperti hubungan tuan dengan budak. Dan cedera pribadi. Ketika seseorang terluka dan apa yang harus dilakukan. Dan kepemilikan pribadi adalah hukum properti dan tanggung jawab sosial. Hukum keadilan dan belas kasihan. Nanti saudara baca Alkitabnya sendiri. Ada rincian lebih lanjut di dalam sana. Dan hukum Sabat. Dan ingat kita sekarang belajar 7 perayaan. Sekarang dia bilang, sebelum diberikan memberi 7 perayaan, dia memberi 3 jenis perayaan dulu. Jadi sekarang di antara 7 jenis perayaan, 3 jenis perayaan itu adalah kunci utama. Perayaan dari di antara 7. Di sini, perayaan dari roti tidak beragi. Saudara lihat, perayaan roti tidak beragi selalu melibatkan perayaan Paskah dan perayaan buah pertama. Itu termasuk di dalam periode perayaan tersebut. Mereka seharusnya makan roti tidak beragi. Jadi roti tidak beragi berhubungan dengan Paskah.
dan tidak beragi, dan buah pertama. 3 perayaan saling terkait. Dalam Alkitab hanya menyebutkan perayaan roti tidak beragi, yang selalu menyiratkan 3 perayaan tersebut. Paskah, tidak beragi, dan buah pertama. Nisa mengikuti. Sekarang, dari buah pertama sampai 50 hari selanjutnya, 50 hari selanjutnya, yang kita sebut perayaan Pentakosta. Pentakosta, dari buah yang pertama sampai Pentakosta ada berapa hari? 50 hari. Alkitab mengatakan, Pentakosta ini, perayaan Pentakosta, sering disebut perayaan penuaian, karena mereka memanen gandum. Panen gandum. Gandum adalah tanaman utama mereka untuk makanan mereka. Panen gandum. Jangan lupa, panen gandum. Di mana buah pertama? Perayaan buah pertama. Kunci panen utama adalah panen jelai. Tuaian jelai ada buah yang pertama. Barley. Saudara barley atau jelai. Tapi di sini di Pentakosta, dengan tuaian gandum. Tuaian gandum. Alkitab menyebutnya perayaan Pentakosta atau perayaan tuaian. Nama yang sama. Dan juga perayaan mingguan. Ini dalam bentuk jamak. Alasannya adalah karena dari buah pertama sampai berjalan 50 hari adalah 7 minggu. 7 minggu adalah apa? 7 kali 7 tambah 1 yang menghasilkan 50. Itulah sebabnya mereka menyebutnya perayaan mingguan. Sebenarnya perayaan dari 7 minggu. Tetapi Alkitab mencatat hanya perayaan mingguan. Bahwa semua itu menyiratkan dari Pentakosta. Sekarang. Dan juga Tabernakel. Perayaan Tabernakel. Perayaan Tabernakel adalah juga. Yang ini juga. Memulai dari perayaan Sangkakala. Dan perayaan dari penebusan dosa. Dan perayaan dari ini. Tabernakel. Tiga perayaan yang terkait. Baik. Di sini sekarang, Alkitab juga menyebutnya perayaan Tabernakel. Ini disebut perayaan berkumpul. Dalam berkumpul di dalam. Berkumpul di dalam kemah. Jadi menyebutnya perkumpulan. Sering disebut perayaan Booth. Konotasi yang sama. Baik. Sekarang di sini, Allah Yahweh memberi Musa 10 perintah Allah. Kedatangan Paskah alasan kedua. 10 perintah Allah. Dan berbagai hukum. Di sini, tuan dan budak, cedera pribadi, properti pribadi, tanggung jawab sosial, keadilan dan belas kasihan, Sabat dan 3 perayaan. Lalu setelah itu, Allah Yahweh berjanji,
Musa. Dia akan mengatakan ini. Aku akan mengirim malaikatku kepada orang-orangmu untuk mempersiapkan jalan untuk perjalananmu di masa depan. Jadi mereka akan melakukan perjalanan dari Sinai lebih jauh menuju Kanaan. Aku akan berjanji kepadamu. Aku akan mengirimmu malaikat untuk membawa dan membimbing orang-orangmu. Setelah menerima semua ini, Musa turun untuk kembali ke kemahnya. Bukankah itu menarik? Saya telah mengajari saudara, langkah demi langkah. Tapi jangan lupakan itu. Di kedatangannya kedua, Musa telah menerima 10 perintah Allah dan berbagai hukum lainnya. Bersamaan dengan 3 perayaan ini, semoga Tuhan memberkatimu. Amin.